Pak Ngamput, sekarang giliran saya yang bertanya kepada Bapak ya. Pak Ngamput, hafal doa Bapak kami enggak? Hafal Pak Pendeta. Pak Ngamput bisa tolong diucapkan doa Bapak kaminya? Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Cukup Pak Ngamput. Saya percaya kalau Bapak memang benar-benar hafal semua ucapan doa Bapak kami. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengajar doa Bapak kami itu Pak Ngamput? Tuhan Yesus Pak Pendeta. Benar Pak Ngamput. Tadi kan dikatakan Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Berarti Bapa yang tinggalnya di sorga itu punya nama. Betul tidak Pak Ngamput? Benar Pak Pendeta. Tadi dikatakan dikuduskanlah namamu ya Pak Ngamput? Iya benar Pak Pendeta Yakub. Nah, kalau dikuduskan itu diganti, diterjemahkan atau disebut dengan sembarangan, boleh tidak menurut Pak Ngamput? Dikuduskan ya tidak boleh diganti, tidak boleh diterjemahkan, dan tidak boleh disebut dengan sembarangan Pak Pendeta. Siapa nama Bapa yang harus dikuduskan menurut Pak Ngamput? Allah Bapa Pak Pendeta. Bukan Pak Ngamput. Coba tolong Bapak baca kitab Yesayahu atau Yesaya 64 ayat 8 ya Pak Ngamput. Tetapi sekarang ya Tuhan huruf besar semua, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jadi menurut ayat itu nama Bapa siapa Pak Ngamput? Tuhan. Tuhannya huruf besar semua atau hanya T-nya saja yang huruf besar Pak Ngamput? Karena terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia membedakan antara Tuhan huruf besar semua dengan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar Pak Ngamput. Tuhan dengan huruf besar semua Pak Pendeta. Jadi Bapa yang tinggalnya di sorga itu punya nama, dan namanya adalah Tuhan huruf besar semua. Betul nggak Pak Ngamput? Kalau begitu, sekarang Bapak tolong buka kamus Alkitab Bapak, di kamus yang paling belakang di kata Tuhan huruf besar semua ya Pak Ngamput. Sebentar ya Pak Pendeta, saya harus cari dulu karena kamus Alkitab tidak pernah dibaca Pak Pendeta. Nah ini sudah ketemu nih, ada di iPad saya. Tuhan huruf besar semua, salinan dari Allah Israel yaitu Yahweh Pak Pendeta. Jadi sekarang Pak Ngamput baca lagi ayat yang tadi ya, Yesaya 64 ayat 8. Coba saya mau dengar, tapi Tuhan huruf besarnya diganti Yahweh ya Pak Ngamput. Karena tadi Tuhan huruf besar semua kan sudah jelas ditulis di kamus bahwa Tuhan huruf besar semua adalah salinan dari Allah Israel yaitu Yahweh. Oke? Silakan Pak Ngamput. Yesaya 64 ayat 8. Tapi sekarang ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Nah, bagaimana Pak Ngamput? Siapa nama Bapa yang tinggal di sorga di ayat itu? Yahweh kan? Iya Pak Pendeta. Benar, Yahweh Pak Pendeta. Dalam kitab Tanak, dari Yesayahu atau Yesaya 64 ayat 8, saya baca bunyinya, Al-Tiksof Yahweh Al-Meot Al-At Teskor Onhen Habetna Amka Kulanu, yang artinya, namun sekarang ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami, kami adalah tanah liat, dan Engkaulah penjunan kami, dan kami semua adalah karya tanganmu. Sekarang saya minta Pak Ngamput baca lagi di dalam Yesayahu atau Yesaya 42 ayat yang ke-8 ya Pak Ngamput. Aku ini Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung Pak Pendeta. Bagaimana Pak Ngamput?
sudah jelaskan siapa nama Bapa Sorgawi kita? Ya Pak Pendeta Yakub, sekarang saya sudah mengerti dan jelas bahwa nama Bapa Sorgawi kita yaitu Yahweh, Tuhan yang disembah para nabi, bukan Allah atau Allah Bapa, melainkan Yahweh Pak Pendeta. Terima kasih sekali untuk pencerahannya ya Pak Pendeta. Perlu saya tambahkan sedikit Pak Ngamput, bahwa nama Yahweh itu bukan diberikan oleh manusia atau oleh para nabi, melainkan oleh dirinya sendiri. Coba Pak Ngamput baca di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 32 ayat yang ke-20. Bunyinya apa? Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Siapa yang memberi nama Yahweh Pak Ngamput? Dirinya sendiri Pak Pendeta. Dan Yahweh menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan orang, seperti yang pernah terjadi dan tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Nah sekarang coba Pak Ngamput baca 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8 ya. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi jika Pak Ngamput mau mengkuduskan nama Tuhan, ya jangan diganti-ganti, karena yang punya nama tidak menghendaki namanya diganti-ganti. Disebut dengan sembarangan saja dilarang. Baca coba Keluaran 20 ayat yang ke-7. Iya Pak Pendeta Yakub, terima kasih untuk pencerahannya ya Pak. Bapak Yahweh yang namanya kudus dan tidak mau diganti-ganti, kiranya memberkati Pak Pendeta Yakub dan keluarga. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yakub. Terima kasih untuk doa dan harapannya Pak Ngamput. Bapak Yahweh memberkati Pak Ngamput dan keluarga juga. Amin.